Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang juru mudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Sosok Azam dalam film Ketika Cinta Bertasbih ini telah melambungkan nama pemainnya, Kholidi Asadil Alam. Bagi Anda penggemar film di tahun 2000-an, pasti tahu persis film ini, film bergenre drama religi yang diangkat dari sebuah novel karangan Habibur Rahman Al-Shirazi dan pernah menjadi film Indonesia terlaris pada tahun 2009. Di puncak karirnya, Kholidi justru membuat para fans wanitanya kecewa. Pasalnya, pria yang akrab disapa Odi memilih menikah muda dengan mempersunting pujian hatinya, Arsinta Fitridiani, di tanggal 10 bulan 10 tahun 2015. Lewat perkenalan singkat ta'aruf, mereka akhirnya resmi menjadi sepasang suami istri. Bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta seru namun tetap sweet juga inspiratif dari pasangan Kholidi Asadil Alam dan Arsinta Fitridiani dalam program Love Story hanya di Lifestyle and Fashion Channel MNC Channel. Viewers, dalam episode Love Story kali ini kita akan mengulik kisah cinta pasangan beda profesi, Kholidi Asadil Alam dan Arsinta Fitridiani. Ditemui di kediamannya yang terletak di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Kholidi dan keluarga tengah menghabiskan waktu bersama di hari libur. Seperti apa kebersamaan mereka? Berikut penuturannya. Ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah nih. Ya, beginilah kegiatan kami di rumah ya. Bersama anak-anak. Jadi kalau pokoknya ada waktu saya selalu bersama anak-anak gitu kan. Jadi kalau Sabtu Minggu, kalaupun namanya saya itu ngisi kegiatan kajian, pengajian anak-anak muda, motivasi di masjid, di kampus-kampus, pasti saya ajak juga gitu kan. Jadi biar apa istilah saya, quality time ya. Bahkan kita berasa quality time banget itu justru pada saat kita keluar kota bareng, bonding ya. Makanya saya nulis buku kan, judulnya Menikah Aku Bebas tuh salah satunya. Saya kasih tips tuh buat pasangan muda kalau mau pengen deket sama pasangan tuh ya, kalau memang meluangkan waktu ya untuk berlibur bersama, bahkan kalau ada kesempatan ya berkegiatan bersama. Jadi ya seperti inilah, sebisa mungkin kita sama anak-anak gitu kan. Di usia yang baru saja menginjak 26 tahun, untuk sebagian pria adalah usia yang masih sangat muda untuk menikah. Banyak pria di usia tersebut masih ingin bermain-main menikmati masa lajangnya. Namun tidak dengan Kholidi. Pria kelahiran 30 Maret 1989 ini merasa sudah mendapatkan semua yang ia inginkan. Namun ada satu yang kurang, yaitu jodoh. Ya awalnya itu saya bilang memang destiny ya, bahwa jodoh itu memang takdir ya. Tapi waktu itu saya di saat usia 26 tahun, di saat tahun 2015 kayaknya udah ada ini ya, apa? Panggilan untuk memasuki fase berikutnya dalam kehidupan. Jadi gini loh. Main film udah, main sinetron udah, iklan udah, kuliah udah, apalagi yang belum. Oh, pengen nikah gitu kan, ada kehidupan yang baru. Dan saya ngomong memang, ya Allah, saya ketemu jodoh langsung nikah gitu.
Bak Gayung bersambut saat dirinya sudah mantap untuk melepas masa lajang, ternyata Tuhan sudah menyiapkan jodoh terbaiknya. Secara tidak sengaja ia yang tengah memiliki niatan menengok orang tuanya ke Jogja, malah bertemu jodohnya di depan mata. Uniknya, jika saat itu semua orang tahu benar siapa Kholidi, tapi tidak dengan sang istri. Dirinya sama sekali tidak tahu kalau calon pendampingnya adalah seorang artis terkenal. Jujur aja ya, saya waktu ketemu Mas Odi ini nggak tahu dia pemain Ketika Cinta Bertahta itu nggak tahu. Saya tuh nanya, Mas siapa ya? Mas tuh siapa ya? Asli suka ya, bukan karena ada embel-embel. Gak ada, gitu saya nggak tahu sama sekali Pak orang itu di pesawat. Ini siapa ya? Saya nggak tahu. Sampai akhirnya memperkenalkan diri saya ini. Oh baru tahu, saya tuh baru searching juga ini siapa sih. Terus dikasih karena mbak saya tuh ngefans karena main di apa? Tukang Bubur Naik Haji. Jadi waktu turun bandara mbak saya tuh bilang, tadi ada pemainnya itu loh. Sinetron Tukang Bubur Naik Haji, Ustadz Gofar ya? Ustadz Gofar, siapa Ustadz Gofar? Saya waktu itu gitu, siapa Ustadz Gofar? Nggak tahu saya bener. Mungkin dia itulah saking seriusnya saya mbak. Nggak tahu saya siapa Ustadz Gofar. Terus, itu loh yang putih ganteng. Mbak saya tuh bilang gitu. Oh gitu ya, saya baru ngeh juga. Terus kita teleponan ya malamnya itu ya. Teleponan orang ketemunya itu ngepas banget mbak, di depan masjid itu. Tak mau berlama-lama membuang waktu, pria yang akrab disapa Odi ini langsung gercep melamar sang pujaan hati, Arshinta Fitri Diani. Meski saat itu Diani tengah bolak-balik melanjutkan studinya ke luar negeri, tak menjadi halangan pasangan ini untuk tetap berkomitmen. Enggak, Februari tanggal 21 saya kan nanya terus, Mas sehari setelah ketemu kalau serius ya nikah, ya udah. Saya ngomong ke orang tua saya, kalau memang kamu suka ya bismillah gitu kan. Terus kan dia cerita dia sering ada tugas ke luar negeri ya, ke Italia, ke ini. Dan saya nanya waktu itu, kamu di Indonesia kapan gitu kan. Kebetulan dia ada jadwal ke mana kamu, Aljazair atau ke mana. Aku akhir Maret Mas, ya udah awal April aku lamar gitu kan, tanggal 4 bulan 4 kan 2015. Terus nikahnya juga sebenarnya pengennya lebih cepat lagi tuh waktu itu. Yaitu sebelum bulan puasa gitu kan. Tapi ternyata kita butuh persiapan banyak ya, karena kita nikahnya di kampung halaman masing-masing. Jadi akhirnya di Oktober, 10 Oktober 2015, 10-15. Tanggal cantik 10 bulan 10 tahun 2015 menjadi tanggal yang dipilih pasangan ini. Setelah menikah, mereka harus melalui proses adaptasi yang cukup rumit. Waktu perkenalan yang tak lama, latar belakang profesi yang berbeda, Odi yang aktif di panggung hiburan dan dakwah, Diani yang hidup di dunia birokrasi membuat mereka sempat mengalami berbagai kendala. Ada banyak penyesuaian yang harus mereka lalui. Jadi ya itu aja ya Mas ya, lebih ke apa, kayak karena orangnya susah basa-basi gitu lah Mbak. Dulu ini udah agak cair katanya suami saya sih, dulu lebih kaku lagi katanya Bu ya. Kalau kita penyesuaiannya karena ibaratnya kayak nggak pakai pacaran langsung nikah kan, kebayang dong gitu kan. Kita public figure ya, dari introvert harus beradaptasi menjadi extrovert kan, ya jadi harus terbuka kan, ketemu orang, ketemu teman-teman wartawan, ketemu fans, ketemu publik gitu kan, harus. Gak bisa kita jadi introvert terus. Sebenarnya saya introvert dari dulu, tapi itulah belajar ya. Dan sekarang itu jadi adjust, saling mengisi aja. Adaptasinya ya babak belur. Kebahagiaan Kholidi dan Diani terasa kian lengkap dengan hadirnya dua orang putri cantik bernama Bahia Hurun Lain Kholidia yang lahir 6 Agustus 2016 lalu dan Baitan Filjana Kholidia yang lahir 20 Desember 2017 lalu. Pola didik seperti apa yang mereka terapkan kepada anak-anaknya kelak? Jadi kita protektif banget sama anak gitu kan. Maksudnya istri saya lebih protektif. Nah itu mungkin yang lebih khawatiran kan. Ya. Contohnya saya emang belum pakai pengasuh karena masih takut ya. Mungkin dia belum bisa ngomong, dicubit kan belum bisa ngomong. Nanti kok udah 6 tahun lah mungkin baru saya mau pakai. Mama agak takutan sih kayak. Saya ada rasa bahagia banget ketika anak-anak saya ini
mulai belajar sholat. Gitu kan. Saya merasa sama istri saya berhasil gitu kan. Jadi kalau tanya sholat kayak ibu gitu kan, sholat kayak ayah itu luar biasa. Jadi melihat ibunya sholat pakai mukena, ada sajadah, dia ngikutin. Makanya sering saya posting tuh di Instagram saya kan. Karena menurut saya keberhasilan kita didik anak ya kalau dia mau sholat, mau ibadah. Karena kita umat muslim, wajib hukumnya sholat. Terus saya ngerasa tenang banget loh, sampai ibaratnya kayak kalaupun meninggal hari ini, paling nggak ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah, anak saya udah saya ajarin sholat, gitu kan. Kita akan berdosa kalau anak ini nggak kenal agama, udah itu aja. Romantis. Kata-kata ini rasanya tidak berlaku untuk sebagian kaum pria. Namun berbeda dengan Kholidi, diakui sang istri, Odi merupakan tipikal yang cukup romantis. Romantis itu ya nggak harus, menurut saya ya romantis itu nggak harus dengan bunga kan. Ya bener kan, gitu kan, nggak harus kita bawain bunga atau cincin berlian ya, gitu kan nggak harus ya. Tapi maksudnya romantis itu ya bisa perhatian. Hubungan yang baik itu makin lama makin sayang. Yang kasat mata nih yang kelihatan itu kadang suka bawain saya minum teh, kopi gitu, naik gitu, bangunin. Padahal sudah pules banget gitu. Jam 1, ayo makan martabak. Bayangin deh mbak, saya jam 1 makan martabak. Martabak gitu. Ya udah deh saya makan juga, habis itu tidur lagi. Terus nanti kadang setengah 3 itu, kan suka makan ya, Mas Odi suka banget makan. Setengah 3 tuh Indomie. Ayo makan Indomie, ya udah saya makan lagi. Itu menurut saya sih hal-hal yang saya suka sih. Gitu. Itu yang nggak berubah. Lima tahun sudah usia pernikahan Odi dan Diani. Banyak sudah pahit manis, suka duka pernikahan yang telah mereka lalui. Seperti apa keluarga ini menghadapi kerikil-kerikil pernikahannya? Intinya hidup memang cuma buat ibadah. Al insanu mahal khota wa nisan, manusia tempatnya salah dan lupa. Saya juga kalau ada kekurangan saya bilang minta maaf sama istri saya juga begitu. Maksudnya nggak mungkin lah ada apa istilahnya, nggak ada mulus terus. Dan kita dulu ada masalah, kita datang, saya dipanggil, setelah di sidang lah berdua, disampaikan ke kita berdua bahwa Kholidi dan istri harmonis itu bukan karena persamaan, tapi justru karena perbedaan, tapi masih bisa jalan berdua. Masih bisa jalan bergandengan tangan, baru itu harmonis. Karir yang bagus, keluarga yang harmonis, anak-anak yang lucu, semuanya telah dimiliki Kholidi dan istri. 5 tahun tentu bukanlah perjalanan yang sebentar untuk sebuah rumah tangga. Di penghujung perbincangan juga tak lupa Kholidi saling mengucapkan rasa terima kasihnya untuk sang istri yang telah setia mendampinginya. Kita saling berterima kasih, saya juga terima kasih. Istri saya sudah terima saya, sudah sayang sama anak-anak saya ya. Terus ya banyak hal lah ya. Kadang-kadang kita itu ya saling melengkapi. Kalau cari yang sempurna nggak bakal ketemu. Saya bercanda sama istri saya, jutaan wanita di luar sana, kamu yang aku pilih. Gitu. Begitupun sebaliknya kan, puluhan juta laki-laki luar sana, saya yang dipilih istri saya. Intinya kalau nyari sempurna, nggak ada yang bisa kita dapetin. Jadi, maksudnya yang sempurna ya yang ditakdirkan oleh Allah. Kita sampai hari ini bersama, ya ini yang terbaik. Ya ini yang sempurna buat kita. Saya bilang gitu. Yang penting satu, saling percaya, saling ya memberikan kepercayaan. Saya ngomong sama istri saya, kasih aku sayap bukan rantai. Begitupun saya ngasih ke istri saya, bukan rantai. Kalau rantai dia nggak bisa kemana-mana. Dia mau pergi kemana tapi saya pressure terus, saya kasih tekanan, saya awasin dari jauh, dari WhatsApp apa segala macam. Dia nggak akan nyaman. Tapi kalau kasih sayap, kita jaga komitmen tapi dia bisa terus terbang, dia bisa terus berprestasi, kita saling dukung. Viewers, seperti apa quality time ala Kholidi dan istri Diani saat berada di rumah?
Simak keseruannya and stay tuned on Love Story. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.